Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid hari di Trailer Reaction. Dan yang kali ini mau gue tonton ada sebuah trailer untuk film horor Indonesia, tapi beda dengan yang kemarin gue tonton nih trailernya. Kali ini ada trailer untuk film horor yang ya bisa dibilang salah satu contender nih, pesaing untuk menjadi film horor Indonesia terbaik tahun 2024. Bahkan mungkin bukan cuma di antara film horor, bisa jadi dia kalau sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan hype, dia bisa jadi salah satu film Indonesia terbaik tahun ini, yaitu yang judulnya adalah Tebusan Dosa, yang bakalan rilis pada tanggal 17 Oktober alias bulan depan ya, di bioskop. Ini bukan film OTT, ini film bioskop. Dan menariknya ini adalah film horor pertama buat sutradaranya, yaitu Yosep Angginun, dan juga horor pertama buat PH-nya Palari. Nah, ini kombinasi yang agak unik sih kalau buat film horor. I mean, Yosep Angginun, Palari itu kan terkenalnya bukan dengan film-film horor, bukan juga dengan film-film komersil. Mereka lebih dikenal lewat film-film alternatif, drama, dan segala macam. Makanya agak mengejutkan tapi juga menarik sih di saat dua pihak ini collab. Soalnya nggak mungkin mereka ini collab terus ngasilin horor yang ya biasa aja, yang sesuai dengan template horor yang kita semua udah tonton dan udah bosen tuh nggak mungkin. Ini pasti ngasih modifikasi lah, ngasih alternatif tontonan. Dan ngomongin collab nih, ada satu lagi nih pihak yang lumayan menarik, lumayan mengejutkan yang ikut dalam film ini, yang ikut berkontribusi, yaitu Showbox Entertainment dari Korea, PH sekaligus distributor yang udah banyak banget ngelahirin film-film keren di sana. Termasuk yang paling dikenal tahun ini, of course, apalagi kalau bukan Exhuma, itu adalah film Korea paling laris sepanjang masa di Indonesia ya. Itu juga yang bikin gue bertanya-tanya, ini film bakal dikemas seperti apa? Karena kayaknya kalau dari materi promosi yang gue lihat, dari posternya, terus dari beberapa postingan media sosial, itu kan yang dinaikin banget adalah dari produser Exhuma. Well, itu strategi marketing ya, yang bikin penonton itu diharapkan datang karena wah nih yang bikin Exhuma nih. Tapi kayaknya biasanya kalau misalkan berani nyantumin itu, minimal ada apa sih, kemiripan style antara kedua filmnya. Makanya gue yakin Tebusan Dosa ini nggak bakal dibikin kayak film-film horor Indonesia biasanya yang cuma jebret-jebret hantu dan segala macam. Ini pasti ada approach yang beda. Mungkin mirip-mirip Exhuma yang lebih ngandelin atmosfer, terus ceritanya itu kuat, mitologinya itu solid. Gue harap sih seperti itu ya, semoga ya. Nah, intermezzo sedikit nih ya, ngomongin Angginun sebenarnya nih. Angginun kan pada tahun lalu itu sempat bikin thread horor tuh di Twitter. Terus itu lumayan viral tuh, walaupun panjang banget threadnya. Gue waktu itu awalnya ngikutin, terus akhirnya anjir nggak kelar gitu. Sampai akhirnya kelar entah kapan, tahun lalu kalau nggak salah. Dan setelah itu nggak lama kemudian dia announce kalau thread itu bakalan dibikin, diadaptasi jadi film horor yang judulnya itu Swing Kid. Itu buat gue proyek yang menarik sih, karena judulnya itu menarik loh. Pada saat gue baca pertama kali judul Swing Kid, di pikiran pertama gue adalah oh ini film horor tentang kebudayaan Jawa nih, Swing Kid. Gue nggak tahu, oh mungkin ada istilah Swing Kid tuh gue belum pernah denger, mungkin itu kepercayaan apa gitu. Sampai kemudian gue lihat lagi posternya, oh yang dimaksud adalah swing kit, alat jahit. Itu judul yang menarik, bisa dua bahasa gitu, walaupun yang bahasa Jawa sebenarnya nggak ada artinya. Awalnya gue kira itu yang bakal jadi film horor pertamanya Angginun, tapi ternyata Tebusan Dosa ini. Apakah swing kit itu akhirnya jadi Tebusan Dosa? Gue rasa sih nggak. Soalnya kalau dari premisnya Tebusan Dosa ini sesuatu yang kedengeran sangat beda sih. Dan gue harap memang bukan satu film yang sama. Jadi ada dua proyek yang emang lagi jalan sih. But who knows, gue nggak tahu. Tapi ya sudahlah, untuk sementara kita cek dulu trailer dari Tebusan Dosa. Nah kan, belum apa-apa udah perdukunan. Maaf Mbak, Exhuma deh. kita hentikan. Kalau kami menduga jasadnya itu sudah terbawa jauh. Anak saya masih hidup. Oh, anaknya hilang. Sudah seminggu anak saya Nirmala hilang. Asik, para produser Kabut Berduri dan Exhuma. Saya mau Mbak Wening jadi bintang tamu di podcastnya Saiki Tirta. Wow, Garansi viral, Mbak. cakep Sekarang banget. Nirmala belum ketemu, Mbak. Belum. Memang ada tim SAR yang mencari, tapi sekarang pencarian dihentikan. Dan mungkin mereka percaya kalau Nirmala sudah tidak ada. Anakmu, Nirmala. Dia berada di tempat yang benar. Cranes are believed to symbolize hope, harapan. Harapan? Saya juga jadi orang sebetulnya nggak baik-baik banget.
Gimana Mbak Wening yakin kalau Nirmala masih hidup? Wow. Apalagi yang kamu sembunyiin, Tirta? Oh, ada rahasia nih dari karakternya Putri Marino. Apa yang tersirat di kepalamu kalau aku berbicara tebus dosamu? Tapi semakin banyak masalah, makin seru dikontenin toh, Mbak. Daripada jedar-jedar jumpscare, trailernya ini lebih banyak ngeliatin atmosfer, gambar-gambar creepy yang nggak nyaman gitu, demitnya nggak ngejar, lebih pasif, berdiri, duduk, diem, terus kita ngeliat berbagai ornamen-ornamen untuk ritual yang itu kelihatan creepy. Nah, karena gue udah bosan sama approach horror kita belakangan ini, walaupun gue ngeliat tebusan-tebusan ini tetap ada elemen kliniknya, tapi kan nggak yang jualan utama banget. Tadi yang menarik tuh itu loh, pada saat ada tulisan namanya Anginun, di atasnya itu bukan cuman sebuah horor karya, tapi sebuah film horor misteri. Kemungkinan besar emang fokusnya film ini nanti bukan di penampakan, bukan di jumpscare, tapi lebih ke arah misteri, penelusuran lah, investigasi dari karakternya Happy Salma sama Putri Marino. Dan itu agak ngingetin Kabut Berduri ya. Gue suka sih ngelihat apa yang diperlihatkan dari trailer ini, karena kayak gabungan antara Exhuma sama Kabut Berduri. Pas tuh tadi pada saat tulisan dari produser Exhuma dan Kabut Berduri, karena emang vibe-nya kayak gabungan dua film itu. Daripada straight up horror movies, lebih ke arah cerita mistis kali. Bedanya adalah kalau straight up horror ya udah fokusnya adalah menakut-nakuti lewat penampakan lah, lewat jumpscare lah dan lain-lain. Kalau cerita mistis itu fokus utamanya sebenarnya bukan menakut-nakuti penonton, ya udah bercerita apa adanya, menuturkan alurnya, tapi ada bumbu mistis di dalamnya yang bikin filmnya nggak cuma sebatas jedar-jeder. Nah itu yang menarik. Dan lihat fakta kalau ini dibikin sama Yosep Anginun dan Palari, mungkin ketakutan utama di film ini bukan berasal dari setannya lah, bukan berasal dari kutukan or something, tapi dari dalam diri karakternya. Mungkin dari perasaan bersalahnya si Happy Salma itu yang kemudian mengharuskan dia untuk menebus dosa dia. Nah, ketakutan utamanya dari situ. Mungkin nanti subteks yang ada di ceritanya ya soal kasih ibu sih. Gimana kasih sayang seorang ibu itu begitu besar sampai untuk menyelamatkan anaknya dia tuh rela menghadapi dosa dia di masa lalu yang berusaha dia tekan, yang berusaha dia hilangkan, dan dia bersedia untuk menebus dosa itu demi nyelamatin anaknya. Mungkin ini cocok logi ngasal aja dari gua. Tapi intinya nggak banyak jumpscare, itu aja. Itu gua seneng sih. Dan tadi BTW nih, ini di luar filmnya, gue sempet scroll komen di videonya dan ada satu komen yang menarik. Beberapa komen yang menarik sih, tapi ini ada satu yang paling menarik. Gak akan gue screenshot, lu cari sendiri aja. Karena kalau screenshot kesannya tuh kayak lu ngedoxing dan segala macam. Gue nggak akan screenshot. Tapi intinya ada yang protes ini komennya, ngomong setannya kok dikit. Nah ini PR untuk Palari sih, karena penonton-penonton seperti inilah yang mendominasi jumlah penonton Indonesia. Jangan kira penonton-penonton kayak ya gua, lu gitu yang berharap ada sesuatu yang beda, yang setannya nggak banyak, itu adalah yang mendominasi. No, yang mendominasi orang-orang yang kayak gini. Ini gua nggak menyalahkan komen ini ya, ini gua menyatakan fakta. Yang mendominasi memang penonton-penonton yang ngarepnya setannya banyak, yang jedar-jeder. Begitu dikasih trailer, bahkan ya belum film, trailer yang setannya dikit, mereka akan ngerasa kok setannya nggak ada, ini horor bukan ya. Nah itu kayak gitu, itu PR buat Palari nih, PR buat marketing mereka, gimana bisa menggait penonton-penonton yang masih berpikiran seperti itu untuk nonton film mereka. Tapi gue rasa Palari udah sadar sih, mereka nggak akan menargetkan filmnya itu kayak ini harus 5 juta penonton, nggak. Mereka tahu bahwa target pasar mereka itu nggak seluas kebanyakan horor, dan mereka pasti udah ngatur strategi untuk itulah. Gue percaya Palari udah sadar sama hal itu. Tapi ini lebih ke arah gambaran penonton kita secara keseluruhan sih. Jadi pada saat lu ngerasa ini kenapa sih film horor Indonesia tuh isinya begini, wajar kalau lu kesel. Gue juga kesel, kok gini mulu. Tapi di sisi lain kita juga mesti paham ya, emang penonton tuh demandnya seperti itu. Makanya di saat ada horor yang ngasih approach atau tema alternatif, lu tonton. Kalau kita protes tapi pada saat ada yang ngasih alternatif nggak kita tonton, ya percuma pada akhirnya. Jadi ini kita tonton ya. Tebusan dosa ini bukan endorse, bukan iklan atau apa. Ini muncul dari ya keresahan gua bahwa horor kita itu mendominasi tapi pendekatannya gitu-gitu aja karena emang penonton banyak yang suka. Nah di saat keluar yang ngasih
ngasih pendekatan beda, orang nggak nonton. Itu keresahan gue sih. Jadi marilah kita tonton dan kita dukung yang berusaha kasih pendekatan yang berbeda, oke? Alright, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada Super Thanks, Saweria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama mereka-mereka ini ya dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget, nanti kita akan ketemu di live stream khusus membership akhir bulan nanti yang akan punya sebuah tema khusus yang lumayan menarik lah pastinya. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.